Halo Aquarius, selamat datang kembali di channel aku Maila. Kali ini readingan kita bertemakan tentang kabar bahagia untuk kamu yang saat ini lagi tersakiti atau terluka. Nah, kita akan coba lihat di sini ya, apa itu kabar bahagianya atau kabar gembira buat kamu Aquarius. Tapi ingat Aquarius, bacaan ini hanyalah sebuah prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi serahkanlah semua kepada Tuhan, apapun itu keinginan kamu dan harapan kamu. Semoga Tuhan akan selalu mengabulkan. Amin. Oke, Aquarius, fokus ke kartu ini. Berharap Aquarius semuanya berada dalam keadaan sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya. Amin. Oke, kabar bahagia buat kamu yang pernah tersakiti atau terluka atau saat ini. Ingat, ini baca secara general, bisa resonate bisa tidak dengan kamu semuanya, atau hanya ada beberapa aja yang resonate ya. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya kartu ini belum membaca energi kamu. Oke, di sini ada hostilities. Wah, di sini ada appreciation. Ada the world. Ada the thinking man dan caring connection. Nah, ini kebahagiaan ya, kabar bahagia yang akan kamu dengar Aquarius. Kita akan coba lihat di sini ya. Nah, di hostilities, aku melihat di sini ada perjuangan dari dalam diri kamu. Walaupun kamu merasa tersakiti, walaupun kamu merasa terluka, walaupun dulunya kamu pernah tertipu gitu ya, dalam hal bisnis, pekerjaan, finansial, asmara, dan lain-lainnya. Arti kata dalam hidup itu kamu perlu memperjuangkan semua itu. Disinilah semuanya akan kamu dapatkan. Sehingga kabar bahagia akan selalu mendatangi kamu. Nah, apakah itu? Aku melihat di sini ada appreciation. Appreciation. Kabar bahagia yang akan kamu dengar salah satunya adalah di mana kamu akan mendapatkan satu penghargaan. Penghargaan tentang apa? Tentang diri kamu sendiri. Di mana kamu sudah mencapai titik kesuksesan kamu, titik kebahagiaannya kamu ya. Mungkin dari perjuangan yang kamu rasakan. Karena apa? Karena kamu tahu saat aku disakiti, saat aku dikecewakan, saat aku ditipu, ya, saat aku ikhlas, semua itu akan diganti oleh Tuhan. Semesta akan mengganti semuanya itu. Kamu yakin dengan diri kamu. Dan kamu tetap berjuang dalam hal itu. Nah, itu ya Aquarius. Arti kata, beberapa dari Aquarius itu mendapatkan penghargaan dari dalam dirinya dia itu apa ya? Kenapa? Mungkin selama ini orang yang pernah menyakiti kamu, kamu tidak pernah membalas ya. Kalaupun membalas sih itu gak masalah, itu dibolehkan ya. Nah, dibolehkan. Dalam agama ada. Aku pernah mendengar ya ceramahnya seperti itu. Di dalam agama itu boleh dibalas gitu loh. Jadi apakah ada untungnya saat kita membalas? Nah, yang kita dapatkan hanyalah kepuasan. Benar kan? Nah, itu. Jadi intinya di sini kamu merasakan bahwa kamu berpikir kalau aku balas, aku hanya mendapatkan kepuasan. Dan Tuhan mungkin tidak akan mengganti semua itu. Ya, semua itu sudah terbalaskan gitu loh. Nah, mungkin kamu sekarang mulai menjadi seorang yang lebih bijak. Apapun yang terjadi pada diri kamu, kamu tidak pernah membalas seseorang itu. Apakah orang itu sudah menyakiti kamu, sudah mengkhianati kamu, ya sudah seperti kayak mengecewakan kamu. Nah, semua itu sudah kamu rasakan. Tapi kamu tidak sedikit pun ingin membalas semua itu. Maka dari itu, Aquarius, kamu menjadi seseorang yang ya akhirnya diri kamu itu pantas untuk mendapatkan apresiasi gitu loh. Penghargaan ya. Bahwasanya kamu itu adalah orang yang bijak, orang yang pintar, orang yang cerdas, orang yang baik gitu ya. Nah itu, jadi aku merasakan bahwa kamu itu adalah seseorang yang benar-benar berhak untuk mendapatkan penghargaan atas apa yang kamu miliki saat ini dalam diri kamu. Kebaikan ya, kecerdasan, kepintaran, dan lain-lainnya. Kamu itu punya potensi ya untuk mencapai kebahagiaan karena di sini kamu menggambarkan seseorang pejuang. Oke? Nah, Aquarius, apalagi di sini? Nah, ada the word di sini. The word ini arti kata ya, kamu akan memiliki sebuah harapan, kamu akan mendapatkan sebuah peluang, kamu akan mendapatkan sebuah apa ya, fase baru kehidupan kamu nantinya. Saat kamu merasa kecewa, yakinlah Tuhan akan membalaskan karma itu. Bukan kamu yang akan membalasnya, tapi semesta di sini. Ya,
Apapun itu, saat kamu sudah ikhlaskan, justru kamu sudah memaafkan orang yang menyakiti kamu, disitulah nantinya Tuhan akan memberikan, ya mungkin memberikan pahala kepada kamu, memberikan kebaikan kepada kamu, dan orang yang telah menyakiti kamu akan mendapatkan karma ya. Ya. Jadi itu Aquarius. Jadi kamu yakinkan diri kamu bahwasanya ya kita harus tetap menjadi orang yang baik. Usahakan kita lakukan hal-hal yang terbaik buat hidup kita. Oke, Aquarius? Nah, aku lihat di situ, ada kabar bahagia di situ yang akan kamu rasakan. Akhirnya kamu mendapatkan ini ya suatu kebaikan dalam hidup kamu. Apapun itu, kamu akan merasa jalan hidup kamu itu akan lebih enteng, ya, akan lebih ringan. Ya mungkin masalah-masalah yang dulu banyak, ya sekarang hilang satu persatu. Itu kenapa? Karena kamu sudah berpikir mindset kamu itu seperti kayak ya udahlah hidup ini emang harus aku nikmati gitu loh. Ya. Nah, apa lagi kabar bahagia yang akan kamu rasakan? Ada The Thinking Man. Ini bagi kamu yang feminim ya. Bagi kamu yang feminim, ini aku melihat ya, aku merasakan ada energi seseorang yang lagi memikirkan kamu. Mungkin dia ini adalah seseorang yang memiliki perasaan kepada kamu. Ini ada kabar bahagia ya. Bisa saja ini orang yang kamu juga menyukai dia. Tapi mungkin kamu selama ini lebih kayak menutup diri, kayak menyimpan perasaan itu ya. Jadi ternyata dia juga menyimpan rasa kepada kamu. Dia selama ini memikirkan kamu. Bagaimana ya caranya untuk mendekat ke kamu? Bagaimana caranya ya untuk bisa hidup bersama kamu? Bagaimana caranya ya untuk mengekspresikan bahwasanya aku itu begitu sangat menginginkan kamu. Nah, itu dia, ya. Jadi Aquarius di sini berbahagialah kamu saat kamu merasa tersakiti, saat kamu merasa dikhianati, terluka, akan ada seseorang yang memikirkan kamu di sini. Siapakah itu? Ya, bisa saja orang yang begitu sangat mencintai kamu. Ya, bisa saja itu teman kamu, saudara kamu, ya, keluarga kamu, orang tua kamu, ya, siapapun dia. Nah, mungkin orang ini kayak merasakan apa yang kamu rasakan, ya, seperti ada soul connection-nya dia terhadap kamu. Nah, aku melihat sini ada caring connection. Oke. Ada kabar bahagia lagi nih yang akan kamu rasakan. Akhirnya kamu menemukan seseorang yang benar-benar bisa menghargai kamu. Aku melihat di sini seseorang ini orang yang pernah terkoneksi dengan kamu ya. Tapi mungkin bukan orang yang menyakiti kamu. Tapi dulunya kamu pernah ketemu dengan dia atau sempat menjalin suatu koneksi tapi memang karena keadaan atau memang dulu kamu masih kekanak-kanakan gitu ya atau cinta monyet dulunya ya. Maka di sini seperti ada sebuah hubungan yang mungkin akan terbangun di sini dengan seseorang ini. Bisa dikatakan seseorang ini merasakan bahwa aku pengen membangun hubungan dan aku ingin menjaga hubungan, memperbaiki hubungan ini. Nah, itu dari berapa dari dia ya, Aquarius. Aku mulai hal itu. Semoga aja seseorang itu akan datang dengan versi terbaiknya dia. Oke, Aquarius. Aku di sini ada kartu yang sebelumnya sudah aku shuffle ya untuk mempersingkat waktu ya supaya kamu tidak bosan mendengarkan. Oke, nah Aquarius, bagi kamu yang ingin personal reading atau coaching silakan ya hubungi ketua person yang ada di kolom deskripsi ya. Oke, klik aja deskripsi. Kadang ada yang nggak tahu nih, ada yang komen, Kak untuk personal reading di mana ya Kak? Ada di kolom deskripsi. Scroll aja ke bawah, itu nanti akan muncul ya. Nah, bahagia dan luka, senang dan sedih, enak dan tidak enak, semuanya nggak ada yang abadi kok. Tenang aja. Coba bayangkan, kita makan makanan yang sangat enak. Pertama mungkin enak, kedua masih enak, ketiga, keempat, kelima, dan keenam mungkin berkurang karena kita keburu kenyang dan bosan. Jadi kamu di sini mungkin ya, kamu akhirnya menyadari ya bahwasanya bahagia dan luka, senang dan sedih itu ya selalu ada dalam hidup kita. Dan itu semuanya nggak ada yang abadi. Artinya bahagia mungkin akan cepat hilang, akan cepat berlalu. Luka, sedih juga akan cepat berlalu. Jadi adapun masalah, yakinlah bahwa masalah itu akan ada solusinya. Bisa kamu selesaikan. Jadi sekarang ini tentang mindsetnya kamu, pikiran kamu yang harus kamu benahi. Ya, bagaimana caranya untuk bisa menjadi bahagia? Itu yang terpenting. Perjuangan kamu, karena kamu di sini udah akan mendapatkan satu kabar bahagia ya. Jadi kamu harus ingat itu.
supaya kabar bahagia ini akan menghampiri kamu. Oke, Aquarius. Nah, di sini ada lagi, hidup itu bukan berkompetisi. Gak ada urusan siapa yang duluan sampai. Karena biasanya yang paling cepat sampai itu yang paling rentan tersesat. Karena belum ada yang kasih tahu jalannya. Ya mungkin ada ya seseorang gitu ya yang lagi mencari jalan. Ini di awal nih dia pertama. Jadi saat dia mencari jalan itu pasti banyak rintangan dan halangan kan. Kenapa? Jalannya belum ada untuk dia lewati. Dia yang membuat jalan itu. Arti kata akan banyak masalah yang dihadapi. Jadi artinya hidup ini bukan siapa yang kaya, siapa yang miskin, siapa yang bahagia, siapa yang tidak. Kadang-kala orang yang terlihat bahagia ternyata punya banyak masalah dalam dirinya, dalam hidupnya. Jadi kita tidak bisa memponis bahwasanya ya seseorang yang bahagia dia bahagia sejati, bukan. Kadang-kala mereka bisa menyimpan kesedihannya. Ya, itu. Ya, oke. Apalagi di sini? Jika dia tidak memiliki rasa yang sama denganmu, lupakan dia. Jika tidak bisa, tetap ingat dia. Hanya saja ingat dia sebagai orang yang tidak memiliki rasa denganmu. Nah, jika ini ada dalam pikiran kamu, maka kamu akan selalu bahagia. Kamu akan selalu enjoy dalam menjalankan hidup ini. Arti kata kalau memang dia tidak memiliki rasa sama kamu, ya dia bukan yang terbaik buat kamu. Nah, itu. Karena kalau kamu paksakan supaya bisa bersama dia selamanya, kamu akan menderita. Oke, itu ya. Apalagi di sini? Penderitaan adalah bagian dari kehidupan. Jadi tenang aja, ya. Kamu tenang aja. Selagi kita masih hidup itu penderitaan itu pasti ada, ya. Ini juga merupakan suatu motivasi bagi kamu ya, agar kamu selalu bahagia. Walaupun kamu ditipu, dikhianati, disakiti ya. Anggap semua itu proses kamu. Proses kamu untuk menuju kebahagiaan. Jadi penderitaan itu pasti ada dalam bagian-bagian hidup kita. Jadi kamu tenang aja ya. Jadi kamu jangan terlalu kamu pikirkan, wah besok masalah apa lagi ya yang datang? Wah besok problem apa lagi ya? Nah itu yang kamu pikirkan. Justru dengan begitu nanti pikiran kamu banyak, jadi penyakit akan muncul secara tiba-tiba. Begitu ya. Nah, Aquarius. Apalagi di sini? Penyebab insecure itu adalah apa? Standar yang kita ikuti terlalu tinggi atau bahkan gak nyambung dengan kehidupan kita. Akhirnya kita menganggap diri kita benar-benar rendah. Ya, kadang ada ya orang seperti itu. Tiba-tiba aja dia insecure dengan melihat seseorang. Mungkin dia melihat seseorang yang wah kayaknya orang itu mampu deh mendapatkan ini. Aku kayaknya enggak gitu loh. Jadi ada rasa ketakutan dalam diri kamu. Hilangkan itu, buang itu. Karena semua orang itu mampu. Kalau orang itu mampu, kenapa kamu tidak? Ya. Tapi kamu tetap juga harus lihat kemampuan kamu sampai di mana. Ya. Artinya kamu tetap bisa melakukan apapun untuk apa yang sudah kamu manifestasikan. Kita akan lihat di sini lagi. Fokus pada 4 ini. Yang pertama, persepsi kita. Apa yang kita pikirkan ini dalam kendali kita. Yang kedua, emosi kita. Apa yang kita rasakan itu dalam kendali kita. Iya kan? Yang ketiga, ucapan kita. Apa yang kita katakan ini dalam kendali kita. 4, tindakan kita. Apa yang kita lakukan ini dalam kendali kita. Jadi semuanya itu tergantung kepada kita. Emosi kita, semua. Kita yang harus mengendalikannya. Tapi kalau kita tidak bisa mengendalikan, ya secara otomatis hidup kita tidak akan terarah. Tidak akan punya tujuan ya. Aquarius. Itu yang aku rasakan. Oke? Apalagi di sini? Bagi mahasiswa ada banyak masalah untuk lulus kuliah, ya. Kan itu tuh ya, yang lagi kuliah nih saat ini. Wah, kapan ya aku lulus? Wah, aku nanti kayaknya deg-degan nih ikuti ujian akhir, ikut sidang, kompre dan lain-lain sebagainya gitu ya. Nah, kita mati-matian buat lulus agar terbebas dari masalah. Nah, udah lulus nih. Yang awalnya kamu berpikir nanti ujian apalah segalanya. Kamu sudah ujian, akhirnya kamu lulus, muncul lagi masalah. Apa masalahnya? Lalu apakah ketika kita lulus masalah selesai? Belum, tentu tidak ya. Setelah lulus mungkin kita dapat masalah lagi. Bagaimana? Kita dapat kerja. Nah, itu ya ada berapa dari mungkin orang-orang yang mengenal kita, apalagi mungkin orang-orang tua-tua ya. Kamu kapan wisuda? Kamu lulus? Nah, itu kan ya tunggu aja tanggal mainnya gitu. Nah, setelah lulus, wah kamu udah lulus ya.
kapan dapat kerjanya. Nah, gitu juga nih bagi kamu yang mungkin yang belum ketemu jodoh. Wah, kapan lagi nih kamu mau menikah gitu ya? Umur kamu udah berapa? Nah, sebenarnya semua itu kan tergantung Tuhan ya. Jodoh itu kan Tuhan yang mengatur. Tinggal kita bagaimana usaha kita, ya itu. Nah, jadi kadang-kala setelah menikah, orang-orang lagi bertanya, "Kamu sudah menikah? Kok belum punya anak? Kapan kamu punya anaknya?" Nah, jadi masalah itu selalu muncul. Jadi kamu jangan pikirkan, oke? Nah, itu yang terpenting. Satu lagi apa ini? Yang perlu kita sadari bahwa ujian itu buat orang yang siap naik kelas, ya. Dan sadari bahwa Tuhan menguji kita karena Dia percaya bahwa kita lebih kuat dari yang kita duga. Ayo bangkit, oke? Nah, itu kita itu orang yang kuat. Jadi Tuhan itu memberikan masalah kepada kita sesuai kemampuan kita. Tidak akan pernah diberikan uh, karena kita tidak mampu, tidak. Karena kita mampulah Tuhan berikan masalah itu kepada kita. Jadi disinilah kamu, terlihat perjuangan kamu, usaha kamu. Kamu orang yang begitu sangat fight dalam hidup kamu untuk mencapai kebahagiaan kamu, oke? Nah, kita akan lihat dengan kata tarot ya, Aquarius. Apa yang terbaca di sini? Oke. Kita akan baca di sini. Apa yang terbaca lagi buat Aquarius dengan kata tarot ya? Cerita apa sebenarnya yang terjadi pada kamu sehingga kabar bahagia ini akan kamu dapatkan? Bagaimana selanjutnya tentang kehidupan kamu? Oke. Nah, kita akan lihat di sini. Ya, di sini di mana kamu di awal ini berjuang ya. Perjuangan. Di sini kamu lagi mencari penerangan. Ya, kamu mencari jalan. Bagaimana caranya untuk bisa keluar dari hidup yang begitu sangat menderita. Nah, aku lihat di sini. Hidup kamu gitu terbebani, ya. Kalau aku lihat di sini zodiak yang terkoneksi dengan kamu itu ada di Hermit, ada Virgo, ada Aries, Leo, Sagi, Cancer, Pisces, Scorpio, oke. Nih, Taurus, Virgo, Capri, oke. Itu zodiak yang terkoneksi dengan kamu. Nah, aku melihat di sini. Emang di awal itu begitu berat beban yang kamu pikul ya? Begitu berat. Apakah itu memang dari finansialnya kamu, atau dari bisnisnya kamu, atau dari asmaranya kamu? Jadi itu membuat pemikiran yang begitu membuat kamu apa ya kayak terbebani lah ya. Nah ini team of one ya. Tapi di sini sebenarnya jika di sini aku lihat ya, di sini ada Eight of Calicas. Kamu bisa pergi meninggalkan beban ini. Maksudnya kamu bisa melepaskan beban ini. Caranya bagaimana ya? Di sini kamu sudah mencari penerangan. Di sini kamu sudah mencari jawaban dari semua masalah-masalah yang kamu hadapi. Inilah dimana kamu harus bisa melupakan semua itu. Ya, selesaikan masalah itu satu persatu. Walaupun tidak selesai, kamu anggap semua itu tidak masalah gitu loh. Kalaupun mungkin kamu dikecewakan, wah enggak apa-apa, aku dikecewakan. Artinya perjalanan aku masih panjang. Aku yakin aku akan ketemu dengan orang yang benar-benar bisa menghargai aku. Nah itu ya, Aquarius. Jadi saat kamu sudah merasakan bahwasanya ya aku harus bisa ikhlaskan semua itu. Oke. Nah, karena dengan begitu hidup kamu akan seimbang di sini. Ada Two of Pentacles. Memang di awal kamu merasa kayak cuan aku kayak kayak nggak imbang ya. Banyak pengeluaran daripada pendapatan. Nah, disitulah akhirnya kamu menemukan jawaban. Apa ya yang aku lakukan selama ini sehingga hidup aku tidak balance. Ternyata kamu kayak apa ya, mencari sesuatu yang mungkin yang tidak kamu butuhkan itu kamu beli gitu loh. Nah, itu juga salah satu yang cara yang salah ya. Kamu harus bisa pahami apa yang kita butuhkan, apa yang kita inginkan ya. Nah, disitulah akan bisa membuat hidup kamu seimbang saat kamu sudah memplanningkan semua ke depan ya. Dan ini aku juga melihat ada Knight of Calicas. Arti kata di sini kamu adalah orang yang benar-benar akan merasa beruntung dengan apa yang sudah terjadi. Jika kamu selalu berpikir positif, jika kamu selalu melihat bahwa masalah itu tidak membuat kamu begitu down gitu ya. Arti kata kamu akan menjadi orang yang sukses, orang yang beruntung di sini. Ya. Karena kamu bisa lepas dari mereka-mereka semua. Di sini kamu merasa bahwasanya aku beruntung bisa lepas dari dia. Kenapa? Aku bisa lebih bahagia saat ini gitu loh. Aku merasa bersyukur.
ya, aku ditinggalin gitu loh, aku disakiti. Karena apa? Karena aku bisa memulai hidup baru aku ke depan. Karena kalau tidak dia meninggalkan kamu atau dia tidak berkhianat, kalau tidak menyakiti kamu, maka kamu tidak akan merasakan kebahagiaan ya. Maka kamu akan merasakan penderitaan terus-menerus bersama dia ya. Itu. Jadi pikiran kita itu harus benar-benar bisa positif lah ke depannya ya. Nah, ini ada Ten of Pentacles. Nah, ini juga kabar bahagia ya. Kamu itu orang yang sukses nantinya dalam hal finansial, dalam hal karir atau pekerjaannya kamu, atau dalam hal usaha ataupun asmara kamu ya. Aku lihat di sini, kamu akan bertemu dengan seseorang dan ini akan membuat kamu bahagia lengkap semuanya. Ya, dari segi uang, cuan, ya, bisnis, karir, mapan. Kamu bahagia ketemu dengan orang yang benar-benar tulus ya di sini. Nah, itu ya Aquarius. Jadi, saat kamu yakin bahwa diri kamu akan bahagia ke depan, maka semua itu akan terlihat nyata ya. Seseorang akan datang kepada kamu, orang yang memikirkan kamu akan datang. Dan ternyata orang itu akan bisa membahagiakan kamu dari segi materi dan imateri. Ya, itu yang aku rasakan. Oke Aquarius, itu kebahagiaan, kabar bahagia yang akan kamu dengar untuk kamu yang pernah tersakiti atau saat ini merasa kecewa. Sampai ketemu lagi Aquarius, dadah.